Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Pada suatu hari Yesus naik ke atas bukit sebab melihat orang banyak. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu Yesus mulai berbicara dan menyampaikan ajaran ini kepada mereka. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kalian jika demi aku kalian dicela, dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, sebab besarlah ganjaranmu di surga. Sebab para nabi sebelum kalian pun telah dianiaya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, selamat pagi berkah dalam. Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau kita mendengarkan sabda Injil yang tadi kita dengar, kuwi rasane aneh. Mergo apa? Mergo pancen cengkah karo sing ditawake dening donya. Ini soal kebahagiaan. Jadi dunia menawarkan kebahagiaan tui beda sama sekali dengan yang ditawarkan oleh surga. Kalau dunia menawarkan kebahagiaan, itu cenderung yang membawa enak, kepenak, nikmat. Tetapi itu semua sebenarnya adalah kebahagiaan semu. Sedangkan yang ditawarkan oleh Yesus tentang kerajaan Allah, itu justru yang kebahagiaan sejati, walaupun harus disertai hidup yang susah dan berat. Kenapa? Ini semua disampaikan oleh Yesus dalam pengajaran secara khusus kepada para muridnya. Ada satu alasan, yakni karena Yesus prihatin melihat sebagian agamawan Yahudi waktu itu, bahwa ada sebagian orang yang terjebak terhadap aneka tawaran dunia, bahkan mereka berusaha mengejar kebahagiaan yang ditawarkan dunia. Setelah mendapat, ternyata kebahagiaan itu hanyalah semu dan sementara. Setelah mendapatkan, hati mereka kosong lagi, bahkan diliputi rasa resah, cemas, gelisah. Dan Yesus khawatir, jangan-jangan para muridnya juga terjebak dengan tawaran kebahagiaan yang ditawarkan dunia seperti ini. Maka dalam rangka pendidikan kemuridan, Yesus menyampaikan ajaran
yang baru tentang kebahagiaan justru berbeda yang ditawarkan dunia. Yang ditawarkan Yesus kebahagiaan adalah jika orang mengalami misalnya hidup dalam semangat kemiskinan, hidup mengalami lapar haus akan kebenaran keadilan, orang yang mengejar kesucian, orang yang berusaha hidup saleh dan suci, orang yang rajin beribadah, orang yang dihina, dicela, difitnah karena Tuhan, orang yang dikejar-kejar bahkan dianiaya. Ini kan tawaran, ini hal-hal yang disingkiri oleh dunia, namun justru ini yang ditunjukkan oleh Tuhan. Jika mau bahagia, ikutilah yang dikatakan Yesus. Kenapa justru ini yang disampaikan? Karena justru dalam suasana seperti itu, orang akan menemukan kebahagiaan sejati. Lalu di mana ditemukan kebahagiaan itu? Kebahagiaan sejati ditemukan dalam hati setiap orang, yakni hati yang punya relasi personal dengan Tuhan. Orang yang punya relasi dalam Tuhan, hatinya akan tenang dan damai. Lalu bagaimana caranya supaya bisa mengalami yang sejati? Jawabannya adalah jika orang setia melaksanakan kehendak Allah. Dan kehendak Allah itu kadang berbeda bertentangan dengan selera diri sendiri dan juga bertentangan dan yang ditawarkan dunia. Namun jika itu semua dijalani, justru orang akan menemukan kebahagiaan yang sejati. Misalnya, hidup bersemangat miskin, taat setia, menjaga kesucian, dan dihina, dicemoohkan, dan difitnahkan karena Kristus. Nah, orang-orang seperti ini secara duniawi kelihatannya tidak baik, tetapi justru orang yang setia mengikuti kehendak Allah, konsekuensinya seperti itu, justru akan bahagia. Lalu contohnya seperti apa? Orang yang mencoba setia mengikuti kehendak Allah, walaupun hidupnya kelihatan cara manusiawi berat, namun justru bahagia. Misalnya seperti yang dialami oleh Bunda Maria, seperti yang kita peringati hari ini. Bunda Maria dinyatakan menjadi Bunda Gereja. Ia mengalami peristiwa-peristiwa yang berat, mengandung dari Roh Kudus yang sulit dijelaskan. Ini sudah tekanan batin tersendiri. Melahirkan anaknya di kandang hewan yang tidak pernah ada bayangan pikirannya. Baru seneng-senengnya punya anak, anaknya diancam mau dibunuh Herodes, harus ngungsi ke Mesir. Dan ketika menyaksikan putranya sedang terkenal dikagum banyak orang, tiba-tiba dibunuh di kayu salib, harus membopong jenazahnya. Hampir semuanya penuh dengan derita, tetapi Maria setia menjalani semua itu dan merenungkannya dalam terang iman, dan Bunda Maria menemukan kedamaian, kebahagiaan sejati. Maka Bapak Ibu Saudara terkasih, perayaan Maria Bunda Gereja yang mengalami kebahagiaan seperti itu semoga menjadi inspirasi. Bunda Maria menyertai kita dalam rangka menggereja. Bunda Maria menyertai kita yang tiap pagi rajin Ekaristi. Kelihatannya ini kalau dilihat orang lain repot, susah. Esok-esok konang gereja, kadang kehujanan, kadang dingin. Tetapi jika kita sudah mengalami, merasakannya, ngalahke diri pribadi, itu justru akan mengalami kebahagiaan yang sejati. Carane wong Jawa, nek awake dhewe bisa nemokake legining pahit, itu nanti akan menemukan kebahagiaan. Brotowali ki pahit, ning nek iso ngrasake brotowali ki ora pahit, itu baru akan bahagia. Maka mari perjuangan kesaksian hidup Bunda Maria yang berat melelahkan karena dalam rangka
mengikuti kehendak Allah namun bahagia, semoga menginspirasi, meneguhkan kita agar kita pun tekun setia mengikuti kehendak Allah dalam rangka gereja, supaya kita dianugerahi kedamaian kebahagiaan yang sejati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.